Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suryo Kiki Prasetyo dalam acara podcast Bu Dosen. Kali ini kita akan ditemani oleh dosen senior kita dari FPIP, pengampu mata kuliah Fluida. Perkenalkan, di samping saya ini namanya Bu Septi, lebih lengkapnya Bu Septi Budi Sartika, yang akan menjelaskan buku ajar tentang analisis berpikir melalui Fluida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kali ini akan membahas buku ajar tentang Fluida. Menurut buku tersebut berisi apa saja, Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman kita di sini. Fluida ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di Prodi Pendidikan IPA di FPIP. Nah, kalau di Prodi Pendidikan IPA itu kan ada mata kuliah Basic Science, ada fisika, kimia, biologi, begitu ya. Tetapi kalau Fluida ini adalah salah satu bentuk mata kuliah keterpaduan. Jadi perpaduan antara fisika dan kimia di situ. Tetapi tidak ditutup kemungkinan implementasi Fluida justru banyak di bidang biologi. Jadi fisika, kimia, biologi sudah menjadi satu keterpaduan. Makna dari Fluida itu sendiri adalah zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir. Nah, salah satu contohnya adalah zat cair dan zat gas, begitu. Untuk target pembaca dari buku ajar Bu Septi ini nantinya arahnya kemana, Bu? Oke, target pembacanya adalah mahasiswa yang memprogram mata kuliah Fluida itu sendiri. Di mana bobot dari mata kuliah Fluida ini ada 3 SKS, Mas. 3 SKS, 2 SKS-nya teori dan 1 SKS-nya praktikum. Jadi buku ajar Fluida ini tidak berdiri sendiri, tetapi disandingkan dengan modul praktikum Fluida, begitu. Kalau untuk menurut Bu Septi ya, mengapa buku ini penting untuk diterbitkan? Ya, karena selain bisa menjadi pendamping untuk mata kuliah Fluida itu sendiri, juga di dalamnya itu menjadi penting karena ada unsur berpikir analisisnya. Ya, saat ini kan trennya di lapangan itu kan banyak berita hoax ya. Bermula dari situ, banyak berita hoax yang mana belum tentu bisa dipercaya, sehingga ketika melihat berita itu kita harus melalui serangkaian proses. Kalau orang IPA bilangnya itu ada metode ilmiahnya. Nah, kenapa kok buku ini cukup penting? Karena di dalamnya ini mengajarkan kita berpikir analisis yang tidak langsung memberikan sebuah pernyataan atau simpulan, tetapi melalui prosesnya meliputi analisis fenomena, jadi fenomena yang terkait dengan Fluida itu sendiri. Lalu ada analisis masalah, ini permasalahan dari fenomenanya apa. Lalu ada analisis data, jadi analisis data nanti masuk ke dalam modul praktikumnya, gitu. Jadi dibuktikan melalui praktikum. Dan yang terakhir adalah analisis temuan. Jadi simpulan dari data yang sudah kita peroleh baru kita nyatakan, kita analisis. Jadi untuk membuat sebuah kesimpulan itu prosesnya lumayan panjang. Berarti kerangkanya ini struktur sekali ya? Iya, betul. Karena memang orang IPA itu sistematisnya harus jalan. Jadi tidak boleh memberikan statement atau pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Seperti itu. Oh, gitu. Selain buku ajar seperti ini yang sudah diterbitkan, ada nggak kira-kira buku lain yang sejenis seperti ini? Kalau di lapangan itu pada umumnya kalau Fluida berdiri sendiri tidak ya, tetapi lebih masuk ke mata kuliah fisika, begitu. Mata kuliah nah, fisika. Kelebihannya karena Fluida ini adalah mata kuliah keterpaduan yang ada di Prodi Pendidikan IPA, di dalamnya itu sudah ada implementasi atau aplikasi dari teori-teorinya. Nah, Fluida ini tadi kan saya nyatakan bahwa zat yang dapat mengalir. Nah, zat yang dapat mengalir ini terbagi menjadi 2. Ada yang sifatnya diam atau statis, maka disebut sebagai fluida statis. Ada fluida yang bergerak, namanya fluida dinamis. Nah, seperti itu. Nah, tentunya di dalam masing-masing fluida statis maupun dinamis ini ada hukum-hukum fisikanya yang ada di dalamnya. Taruhlah yang fluida statis itu ada hukum Archimedes,
ya. Lalu ada hukum Pascal di situ. Kalau yang fluida dinamis ini ada hukum Bernoulli sama hukum Stokes. Nah, di situ. Kalau trennya Bernoulli pada waktu tahun 2006, kasusnya lumpur lapindo, masih ingat ya? Akan bisa terselesaikan dengan adanya pemanfaatan hukum Bernoulli gitu ya. Tetapi karena fakta semburan lumpur itu cukup luas diameternya, terus ada informasi juga semburan itu tidak hanya pada satu titik, maka kalau misalkan titik itu ditutup akan keluar lagi dari lubang-lubang yang lainnya dan jauh lebih banyak, dan itu sangat beresiko sekali gitu ya. Jadi bencananya luar biasa di situ. Nah, itu salah satu aplikasi dari Bernoulli. Nah, Mas, untuk dirasa penting lagi ya bedanya dengan buku yang ada di lapangan gitu ya. Sudah saya infokan. Mungkin lebih lengkap gitu ya. Iya, jadi implementasinya sampai bidang kedokteran, fluida dalam tubuh manusia ya, fluida dalam bidang kedokteran, fluida dalam bidang lingkungan, serta ada fluida dalam bidang industri dan kelautan. Nah, seperti itu. Jadi nanti aplikasinya bisa dikupas lebih dalam gitu ya. Jadi tidak hanya fluida yang zat yang dapat mengalir. Biasanya kan kita pahamnya air gitu ya, mengalir gitu ya. Ternyata zat cair itu nggak hanya air gitu, banyak sekali di situ begitu. Jadi lebih dalam lagi, sampai kedokteran juga ada di situ ilmunya. Lebih luas lagi berarti. Iya, lebih luas ya. Kayak contohnya itu kalau yang menarik Bu. Nah, soal yang paling menarik itu aplikasinya dalam bidang kedokteran. Tahulah kalau kita mau memasang infus gitu ya, itu kan ada standar ketinggian berapa sampai infus itu bisa terpasang dan bisa lancar kayak gitu. Ada standarnya ya? Iya, betul. Ada standarnya. Terus bagaimana caranya supaya tidak sakit pasiennya itu, untuk ketika menekan jarumnya itu supaya tidak kesakitan, itu juga ada jarak ininya ya, ada perhitungannya begitu. Jadi bukan sesuatu yang tidak bisa dihitung gitu ya. Kalau orang fisika itu semuanya kan bisa dihitung ya. Semuanya kan bisa dihitung, bisa digali lebih lanjut begitu. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa di dalam ilmu fisika itu banyak sekali hal-hal yang membutuhkan pemakluman begitu, kayak koreksi gitu ya. Kayak taruhlah kita mau mencari kalau kasus dalam fisika itu suhu 30 derajat atau suhu ruang gitu, mudah aja ya, kita tinggal setting suhu ruangannya dengan tekanan 1 atm gitu ya. Mikir lagi, 1 atm itu kan tepat di atas permukaan laut lah, posisi kita kan tidak tepat di atas permukaan laut. Nah, kayak gitu. Jadi kayak ada semacam pemakluman atau koreksi gitu. Nah, termasuk permukaan gitu ya, permukaan suatu bahan itu licin atau kasar, itu kan juga ada nilai koefisien dan sebagainya. Nah, seperti itu. Lalu kalau boleh saya tahu, untuk rencana dari pengembangan buku ajar kerangka berpikir seperti fluida tadi ini kedepannya seperti apa Bu? Atau mungkin pesan yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa atau yang khalayak umum yang bisa diketahui dari ini itu apa rencana kedepannya? Atau mungkin ada ajakan apa untuk memahami yang lebih luas seperti apa gitu? Terkait dengan pesan kedepannya untuk mata kuliah fluida ini juga sudah kita lengkapi Mas di e-learning ya. Jadi fluida ini tidak hanya bisa disimak secara offline gitu ya, tetapi juga di e-learning secara online bisa diakses gitu, ya. Bisa diakses seperti itu. Nah, mungkin nanti perbaikan ke depan untuk revisi buku selanjutnya itu kita integrasikan ke dalam nilai-nilai Islam. Nah, kalau artikel fluida itu sendiri sudah artikel publikasi ya, itu di tahun 2019 sudah saya terbitkan, tetapi hanya beberapa kasus gitu loh, hanya beberapa kasus yang saya coba untuk integrasikan ke dalam nilai-nilai Islam. Jadi kedepannya mungkin revisinya lebih mengarah ke kaitannya dengan nilai-nilai Islam di dalamnya yang terkandung itu apa saja begitu. Seperti contohnya seperti apa Bu? Kemarin itu kayak yang belum tertulis di naskah lah istilahnya. Banyak Mas, jadi kayak lautan ya, sepertiga atau 2/3 dari kondisi bumi itu kan terdiri dari lautan ya. Kenapa kok
lautan, kok tidak daratan. Nah, itu kan ada rahasia tersembunyi gitu ya, yang perlu kita ungkap. Kenapa begitu ya? Makanya air itu menjadi standar utama untuk segala penentuan, kayak ketinggian itu mesti di atas permukaan air laut. Nah, kayak gitu. Itu kan kayak tanda-tanda yang rahasia yang perlu kita ungkap begitu loh. Nah, itu banyak sekali sih yang harus kita gali lebih lanjut. Nah, selama ini untuk mata kuliah fluida ini hanya sekedar ini analisisnya itu tadi, berpikir analisisnya yang kita kedepankan. Kalau yang untuk buku selanjutnya di mata kuliah yang berbeda itu sudah mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Nah, yang fluida ini nanti akan kita tingkatkan ke arah situ sehingga match dengan slogan dari kampus kita ya. Jadi Islami. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu Bu, ketika kita berpikir melalui kerangka fluida tadi, mungkin kita tidak seperti itu, dalam arti kita tidak terstruktur gitu, apa kira-kira bisa tidak? Oh, kalau belajarnya tidak terstruktur ya? Iya. Apa ya, kalau misal, di dalam katakanlah tidak seperti air mengalir tadi gitu. Nah, gini Mas, jadi teori pemrosesan informasi manusia itu kan dimulai dari sesuatu yang menarik. Itu teori belajar kognitif itu di dalamnya. Jadi segala sesuatu yang menarik itu nanti akan masuk ke penginderaan kita. Apakah kita menerima atau menolak di situ. Lah, kalau sesuatu ini sudah tidak menarik, orang pasti sudah buat apa sih belajar gitu ya. Tetapi kalau ini fenomena yang kita angkat ini menarik, maka indera kita akan merekam dan akan masuk ke dalam memori gitu ya. Jangka pendek dulu ya, jangka pendek dulu. Nah, untuk mau masuk ke dalam memori jangka panjang itu kan ada butuh pengulangan informasi. Nah, pengulangan informasi itu melalui tahapan yang tadi yang saya sampaikan. Jadi ada analisis masalah, lalu analisis data, lalu analisis temuan, kan itu bertahap. Nah, akhirnya nanti harapannya bisa mancep di memori jangka panjang sehingga informasi tersebut mudah diingat. Jadi sepertinya mau nggak mau kita harus tetap ngikutin itu ya. Sebetulnya nggak hanya fluida, mau belajar apapun itu kalau bisa informasi yang kita bangun itu harus melalui proses itu. Jadi nggak bisa kan kita belajar itu wis angger moco gitu kan, pasti nanti akan cepat lupa. Jadi ketika kita berpikir yang tidak struktur, jadi kita akan mengalami kebuntuan seperti kita tidak tahu arahnya ini akan kemana, terus menarik kesimpulannya seperti apa. Jadi tetap ya, tetap mengikuti sistematika seperti itu. metode penelitian berarti kurang lebih. Betul, karena memang basic dari IPA sendiri adalah metode ilmiah ya. Bagaimana menghasilkan teori itu kan melalui sebuah proses. Kesan dari mahasiswa mungkin ada feedbacknya Bu? Kalau mahasiswa seneng-seneng aja ya Mas ya, karena memang buku ini cukup memudahkan mereka ketika belajar selama 1 semester 3 SKS kan lumayan ya bobotnya ya, termasuk juga untuk menggali informasi ternyata fluida itu nggak sesimpel itu gitu, ternyata aplikasinya dalam segala bidang itu ada begitu. Menarik sekali berarti untuk diikuti. Iya. Berarti ini peminatnya pasti rame ya untuk pendidikan IPA, dalam arti sarana atau cara berpikirnya yang sistematis, terus mudah difahami. Berarti menyenangkan sekali di kelas ini pastinya. Ya, betul sekali. Jadi memang suasana kelas kalau pas waktunya mata kuliah fluida ini luar biasa responnya. Peminatnya, Bu? Ya, di prodi pendidikan IPA sendiri, karena di prodi pendidikan yang lainnya kan nggak spesifik ke situ ya Mas begitu. Ya. Karena memang prodi pendidikan IPA itu sendiri kan ditujukan untuk calon guru SMP begitu. Nah, di SMP itu kan IPA-nya sudah tidak lagi terpisah-pisah fisika, kimia, biologi, tetapi kan sudah menjadi IPA terpadu. Arahnya menjadi guru IPA ya, betul. Yang lebih spesifik lagi daripada sebelumnya. Betul. Jadi guru IPA kan memang sertifikasi pendidiknya itu kan mengarah ke guru IPA. Mungkin bisa disepil Bu. Iya. Prodinya. Teman-teman silahkan kalau mau bergabung di prodi pendidikan IPA jangan takut, semua hal itu yang ada di dunia itu bisa kita pelajari. Nah, kecuali yang tidak kasat mata begitu ya. Kalau yang kasat mata itu kan mudah ya dipelajari ya, asalkan kita punya keinginan,
punya semangat untuk mau mempelajari. Jangan ragu-ragu gabung di Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Bisa klik di webnya ipa@umsida.ac.id. Tambahan lagi Bu, untuk akses bukunya bisa melalui website Perpustakaan Umsida, bisa diakses juga melalui media sosial kita yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih nggih Bu Ya, untuk kehadirannya atas podcast kita kali ini. Di episode kali ini saya ucapkan terima kasih untuk Bu Septi, dan untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih telah menyimak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.